Coba bayangin dunia tanpa aturan sama sekali. Kacau balau kan? Nah, pernah kepikiran gak sih gimana ceritanya manusia pertama kali mulai bikin aturan sampai akhirnya ada yang namanya ilmu hukum? Buat teman-teman yang penasaran banget sama dunia hukum, lagi siap-siap masuk kuliah hukum, atau mungkin udah jadi mahasiswa baru yang lagi nyari pengantar paling dasar, pas banget. Di video ini, kita bakal telusuri bareng dari mana sih ilmu hukum ini berasal dan apa aja yang pertama kali dipelajari waktu itu. Ini bakal jadi fondasi penting buat pemahaman teman-teman ke depan. Mari kita mulai. Mulai ilmu hukum itu beneran gak bisa dilepasin dari yang namanya peradaban barat. Di sana, hukum itu dilihat sebagai prinsip atau pondasi yang paling utama dalam kehidupan. Ini bisa kita lihat dari sejarah mereka. Peradaban barat sendiri kan erat banget hubungannya sama peradaban Yunani kuno. Nah, di Yunani zaman dulu ada yang namanya negara kota atau bahasa Yunaninya polis. Buat mereka, polis ini penting banget sebagai organisasi politik. Dulu sekitar tahun 1200 sebelum Masehi, suku Dorian dari utara menduduki pusat kekuasaan waktu itu. Para pengungsi yang terusir lalu pada nyebrang lautan, cari tempat baru di Asia Kecil. Masalahnya, mereka nggak bawa aturan lama atau pola pemerintahan dari tempat asal mereka. Karena nggak ada aturan warisan, mereka mau nggak mau harus ciptain seperangkat hukum dan sistem pemerintahan yang kuat dari nol. Tujuannya, biar mereka bisa kerjasama dan bertahan di pemukiman yang baru itu. Dari kebutuhan inilah, mereka lalu mendirikan polis-polis tadi. Polis-polis ini ukurannya nggak terlalu besar, penduduknya juga sedikit. Keuntungannya pada waktu itu, setiap orang bisa ikutan langsung dalam urusan politik atau kemasyarakatan. Orang Yunani kuno itu pinter banget ngadepin masalah-masalah yang kelihatan atau lahiriah. Tapi gimana sama masalah batiniah atau yang lebih filosofis? Mereka lalu coba cari jawabannya sendiri. Mereka nggak lagi cuma percaya kata dewa buat ngejelasin fenomena alam, tapi mulai pakai penalaran atau akal pikir. Dari sinilah muncul pemikir-pemikir besar kayak Plato dan Aristoteles. Mereka mengembangkan apa yang kita sebut pikiran rasional. Di sini ada konsep-konsep penting kayak logos, ini soal akal sehat, cara dapat keadilan dan kebenaran untuk berpikir dan diskusi. Lalu arete, ini soal potensi atau nilai tertinggi manusia sebagai makhluk yang bisa berpikir. Lalu metron, ini soal ukuran atau keseimbangan biar nggak kebablasan. Dengan punya ketiga hal ini, manusia jadi sadar dia punya kemampuan berpikir, bebas milih, dan bisa bikin keputusan. Mereka mulai ngerasa hidup buat diri mereka sendiri, bukan cuma ikut apa kata orang lain atau kekuatan yang gak kelihatan. Perasaan inilah yang kemudian memunculkan ide individualisme. Artinya, individu itu punya harga diri dan kemandirian. Konsekuensinya di politik, negara jadi independen dan warganya punya hak-hak yang dijamin oleh hukum dan politik. Ini yang kita kenal sebagai konsep the rule of law. Jadi teman-teman, the rule of law itu intinya negara diatur oleh hukum, dan hukum itu jadi alat atau sarana buat ngejamin dan ngelaksanain hak-hak warga negara. Makanya hukum itu jadi super penting dan pusat dalam tatanan masyarakat. Pemikir kayak Cicero juga ikut memperkuat ide ini. Dia bilang pemerintah itu harusnya dari persetujuan warganya dan hukum itu prinsip paling tinggi. Ide-ide inilah yang kemudian jadi dasar perkembangan hukum Romawi. Hukum Romawi ini nanti yang bakal jadi pijakan atau titik awal yang sangat penting buat studi hukum selanjutnya. Kita udah lihat gimana akar hukum itu ada di peradaban barat, khususnya Yunani dan mulai mengarah ke Romawi. Sekarang, mari kita maju sedikit ke era di mana studi hukum itu mulai sistematis dan jadi sebuah ilmu pengetahuan di universitas. Jadi, ada satu naskah atau koleksi hukum Romawi kuno yang super penting, namanya Corpus Juris Civilis. Ini adalah hasil kompilasi
atau pengumpulan hukum-hukum oleh Kaisar Romawi bernama Iustinianus sekitar tahun 534 Masehi. Nah, naskah ini yang nanti jadi acuan utama. Menurut sejarah, ada tokoh bernama Guarnerius atau biasa disebut Irnerius yang mulai ngulik serius naskah hukum Romawi ini. Beliau ini ngelihat kalau hukum lokal di Eropa pada waktu itu masih berantakan atau bikin bingung. Jadi dia mikir naskah Romawi ini bisa jadi sarana buat bikin hukum lokal yang jadi lebih rapi. Irnerius mulai mengajar di Universitas Bologna, Italia sekitar tahun 1087. Momen ini penting banget. Kenapa? Karena disinilah pertama kalinya studi hukum diajarkan secara sistematis sebagai suatu ilmu pengetahuan yang terpisah dari politik atau agama. Dulu, di universitas itu yang dipelajari adalah aturan-aturan dan putusan-putusan sengketa yang ada di naskah kuno tadi, tapi diterangkan dalam kerangka prinsip-prinsip umum. Jadi nggak cuma baca, tapi dicari intisarinya. Lulusan dari pendidikan ini kemudian bekerja sebagai konsultan, hakim, pengacara, sampai perancang undang-undang. Mereka pakai ilmu yang mereka pelajari dari naskah kuno tadi buat membangun dan merapikan norma-norma hukum yang udah banyak banget tapi nggak teratur. Hasilnya, mereka ngukir sistem hukum yang baru, yang berbeda dari yang sebelumnya, yang masih campur aduk sama kebiasaan, politik, dan agama. Nah, muncul pertanyaan nih, apa iya waktu itu mereka belajar hukum yang beneran terpisah dari kebiasaan atau agama? Padahal hukum yang berlaku di masyarakat waktu itu masih nyampur sama kepercayaan, politik, ekonomi, dan lain-lain. Ternyata yang mereka ajarkan bukan hukum yang lagi berlaku saat itu di Eropa. Yang diajarkan secara sistematis untuk pertama kalinya adalah hukum yang ada di naskah kuno tadi, yaitu koleksi Iustinianus yang ditemukan di perpustakaan Italia. Naskah ini dianggap bisa dipakai buat ngatur hubungan masyarakat dan ngadepin masalah-masalah yang muncul di akhir abad ke-11. Selain ditemukannya karya Iustinianus itu, ada dua unsur penting lain yang bikin studi hukum jadi sistematis waktu itu. Pertama, penggunaan metode analisis dan sintesis terhadap naskah hukumnya. Metode ini sekarang sering disebut metode skolastik. Kedua, ya adanya pengajaran di universitas itu sendiri yang pakai metode tadi. Dua unsur ini, naskah kuno dan metode skolastik di universitas, adalah akar penting dalam studi hukum modern. Naskah Iustinianus ini terdiri dari 4 bagian utama. Pertama, Codex, isinya aturan dan putusan para kaisar sebelum Iustinianus. Kedua, Novelle, isinya aturan hukum baru yang dibuat Kaisar Iustinianus sendiri. Ketiga, Instituti, ini semacam buku ajar kecil, kayak pengantar buat yang baru belajar hukum. Dan keempat, Digesta. Nah, ini yang paling penting. Isinya kumpulan pendapat para ahli hukum Romawi tentang ribuan masalah hukum, mulai dari properti, warisan, kontrak, perbuatan melawan hukum, sampai hukum pidana dan hukum tata negara yang ngatur warga Romawi. Makanya, Digesta ini dianggap paling penting dari keempat naskah tadi. Di dalamnya banyak banget asas-asas hukum yang diambil dari kasus-kasus nyata. Tentu nggak bisa dilupain juga peran para ahli yang kemudian mengolah karya ini, yaitu para glosator dan komentator, buat disesuaikan sama situasi zaman mereka. Apa itu glosator? Glosator itu awalnya adalah para dosen di Fakultas Hukum Universitas Bologna. Kurikulum utama di abad ke-12 itu ya belajar teks Digesta ini. Dosennya baca teks yang susah dipahami, terus kasih penjelasan kata per kata dan baris per baris. Kegiatan kasih penjelasan ini namanya glosir. Mereka ngasih ilustrasi arti suatu paragraf karena saking menghormatinya naskah Iustinianus ini mereka anggap kayak kitab suci. Di abad ke-13 muncul komentator yang melanjutkan kerjaan glosator, tapi selangkah lebih maju. Mereka nggak cuma ngejelasin kata per kata, tapi bikin komentar yang lebih sistematis tentang masalah-masalah hukum. Mereka juga nggak ninggalin hukum yang berlaku di zaman mereka, tapi nyoba nyambungin hukum Romawi kuno dengan hukum yang ada. Jadi, karya mereka ini lebih siap buat dipraktekkan di pengadilan. Selain glosir dan komentar, ada juga metode belajar lain,
ada notabilia sebagai ringkasan isi, prokardika, prinsip hukum umum kayak maksim di negara-negara dengan sistem hukum common law, distinctiones, ngebagi konsep luas jadi bagian-bagian detail, dan quaestiones, nerapin doktrin ke masalah spesifik. Kurikulum di Bologna juga ada yang namanya disputatio atau dispute, yang artinya sengketa atau diskusi. Ini semacam diskusi isu hukum antara dua mahasiswa di bawah bimbingan dosen atau dosen sama mahasiswa. Kira-kira zaman sekarang itu mirip moot court atau peradilan semu. Seiring waktu, kurikulum di Bologna dan universitas lain di Eropa makin luas. Gak cuma corpus juris civilis, tapi juga hukum kanonik dan hukum sekuler yang dibikin kerajaan-kerajaan. Metode pengajaran ini yaitu analisis dan sintesis yang dikembangin di abad 12 dan ke-13. Kemudian dikenal sebagai metode skolastik. Metode skolastik ini intinya berangkat dari asumsi bahwa naskah-naskah, terutama corpus juris civilis itu, punya otoritas absolut dan isinya lengkap. Tapi mereka juga sadar ada celah atau kontradiksi. Nah, metode ini sering disebut dialektika. Itu caranya nyari titik temu dari dua hal yang bertentangan, bikin argumen buat nutupin celah atau nyelesain kontradiksi itu. Metode dialektika ini sebetulnya akar-akarnya dari Yunani kuno juga, di zaman Socrates, Plato, dan Aristoteles. Jadi, ini menunjukkan gimana studi hukum itu mulai dibentuk jadi ilmu yang sistematis, berpusat pada naskah kuno Romawi dengan metode belajar yang khas. Inilah fondasi dari pendidikan hukum modern. Yang pertama, kita bisa lihat kalau ilmu hukum itu awalnya lahir sebagai ilmu yang terapan. Artinya, dia muncul bukan cuma teori di awang-awang, tapi karena ada kebutuhan nyata di masyarakat buat nyelesain masalah-masalah baru, terutama waktu itu di Italia dan Prancis Selatan yang lagi berkembang perdagangannya. Karena masalahnya baru, butuh solusi baru. Nah, solusi itu akhirnya ditengok dari karya kuno Justinianus yang ternyata relevan. Jadi, hukum itu dari sananya udah tentang solusi praktis untuk persoalan di masyarakat. Yang kedua, apa sih yang dipelajari di ilmu hukum itu? Dari kurikulum awal di Universitas Bologna, kita bisa lihat kalau fokusnya ke aturan yang dibikin penguasa, putusan dari kasus-kasus sengketa, dan ide-ide atau pandangan dari para ahli hukum. Semua ini kan sumbernya dari corpus juris civilis tadi. Dan ketiga, metode berpikirnya. Ilmu hukum itu sangat mengandalkan penalaran atau akal sehat. Dengan penalaran ini, kita melakukan analisis, memecah masalah jadi bagian-bagian kecil, dan mensintesiskannya atau menggabungkannya kembali. Cara berpikir kayak dialektika juga dipakai, yaitu nyari titik temu dari pandangan yang beda atau nyelesain kontradiksi. Dari metode berpikir yang logis ini, kita bisa nemuin atau merumuskan prinsip-prinsip hukum yang sifatnya umum dan bisa diterapin di banyak situasi berbeda. Ini salah satu kekuatan ilmu hukum. Jadi teman-teman, intinya dari sejarah itu kita ngerti kalau ilmu hukum itu lahir dari kebutuhan praktik di masyarakat, mempelajari sumber-sumber yang otentik, aturan, putusan, doktrin, dan punya cara berpikir yang logis serta terstruktur, penalaran, analisis, sintesis, dialektika untuk menghasilkan prinsip-prinsip. Fondasi inilah yang kemudian membentuk studi hukum sampai hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.